Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Alvira Rosalita, penyuluh pertanian Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi ataupun materi yang seharusnya bisa saya sampaikan langsung kepada Bapak Ibu di lapangan. Namun dikarenakan saat ini kondisinya tidak memungkinkan akibat lonjakan kasus COVID, khususnya di Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, maka saya coba sampaikan informasi ini melalui video. Nah, informasi atau materi yang saya sampaikan ini terkait pentingnya rotasi tanaman, khususnya di lahan sawah Bapak Ibu. Informasi materi ataupun materi yang saya sampaikan ini masih secara teori. Mungkin Bapak Ibu di lapangan akan lebih paham mengenai penerapannya. Oleh karenanya, materi yang saya sampaikan ini hanya berupa masukan ataupun saran yang mungkin kedepannya bisa kita terapkan dan kembangkan bersama-sama di lapangan. Nah, sebagian dari Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa itu rotasi tanaman atau pergiliran tanaman. Jadi, rotasi tanaman ini merupakan praktik penanaman beberapa jenis tanaman secara bergiliran di suatu luasan lahan, di mana Bapak Ibu ini tidak hanya menanami padi saja dalam 1 tahun di lahan Bapak Ibu, tapi juga ditanami palawija dan tanaman sayur lainnya pada satu musim tanam padi yang biasanya ini di musim kemarau yang ketersediaan airnya minim dan sebagian dari Bapak Ibu juga mungkin memilih untuk membiarkan lahannya dibanding menanam padi lagi. Nah, rotasi tanaman di lahan sawah ini sangat dianjurkan, utamanya untuk mencegah terjadinya penurunan produktivitas hasil padi Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu ini merasa ada penurunan produktivitas hasil padi secara berturut-turut, itu dapat dikarenakan adanya penurunan kualitas atau kesuburan tanah di lahan sawah Bapak Ibu yang merupakan dampak dari penanaman padi sepanjang tahun atau juga penggenangan lahan sepanjang tahun. Nah, selain itu juga jika Bapak Ibu merasa ada peningkatan serangan hama penyakit tanaman secara berturut-turut, itu juga dapat diakibatkan dari tidak terputusnya siklus hama penyakit di lahan Bapak Ibu akibat penanaman padi sepanjang tahun. Nah, kedua poin tersebut itu dapat ditekan kejadiannya secara bertahap melalui penerapan rotasi tanaman. Jadi, rotasi tanaman ini merupakan poin penting utamanya dalam menjalankan kegiatan usaha tani Bapak Ibu secara optimal dan berkelanjutan. Dan juga dapat diterapkan bagi Bapak Ibu yang saat ini masih membiarkan lahannya pada musim kemarau dengan mengoptimalkan penggunaan lahannya melalui pola rotasi tanaman. Nah, lalu apa saja sih dampak penanaman padi sepanjang tahun? Sebelumnya sudah saya singgung sedikit, yaitu yang pertama adalah penurunan kualitas lahan, di mana kualitas atau kesuburan lahan ini diantaranya baik bisa dari segi fisiknya, dari segi kimianya, maupun dari segi biologisnya. Dari segi fisik ini kaitannya dengan struktur tanah atau kemampuan tanah untuk menahan air. Sedangkan dari segi kimiawinya, ini berkaitan dengan pemupukan, unsur hara, nutrisi di dalam tanah, dan dari segi biologisnya, ini berkaitan dengan keberadaan makhluk hidup yang ada di dalam tanah dan yang sifatnya ini menguntungkan bagi pertanaman Bapak Ibu. Kemudian poin yang kedua ini adalah keracunan unsur hara bagi tanaman Bapak Ibu akibat dari tanah yang terlalu jenuh atau terlalu banyak kandungan terhadap suatu unsur hara hingga mengakibatkan keracunan bagi tanaman Bapak Ibu. Terus yang ketiga ini ada peningkatan serangan OPT, di mana peningkatan serangan OPT ini termasuk diantaranya hama dan penyakit tanaman. Penanaman sepanjang tahun ini membuat hama dan penyakit tanaman tersebut hidup dan berkembang di lahan Bapak Ibu hingga tingkat serangan yang semakin tinggi dan berakhir pada ledakan hama atau penyakit tersebut di lahan Bapak Ibu. Nah, yang keempat ada penurunan pH tanah sehingga tanah Bapak Ibu ini menjadi masam, dan yang terakhir ada penurunan produktivitas atau hasil padi Bapak Ibu. Untuk dampak penurunan kualitas lahan ini paling besar dirasakan dari segi kimiawi lahannya dan dari biologi lahannya, di mana dari segi kimiawi itu akan ada peningkatan residu unsur hara. Nah, residu unsur hara ini terbentuk ketika Bapak Ibu ini melakukan pemupukan, di mana pupuk yang Bapak Ibu berikan kepada tanaman Bapak Ibu ini tidak semua unsurnya atau kandungannya ini dapat diserap oleh tanaman padi Bapak Ibu. Nah, unsur-unsur yang tidak diserap tersebut itu kemudian akan terakumulasi di lahan Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu melakukan penanaman padi sepanjang tahun dengan penggunaan pupuk yang sama, dosis pupuk yang sama, dan juga menanam tanaman padi yang sama dengan daya serap tanaman padi yang sama, maka akan terjadi akumulasi residu pupuk yang semakin besar.
Kemudian ada penurunan pH tanah, di mana tanah ini akan menjadi masam. Nah, tanah masam ini akan membuat produktivitas tanah Bapak Ibu ini menurun atau menjadi rendah, karena dalam kondisi tanah masam, beberapa unsur hara ini tidak dapat tersedia dalam tanah dan juga tidak dapat diserap oleh tanaman. Nah, seperti contohnya ini ada unsur aluminium dan mangan. Dalam kondisi masam dalam tanah ini akan mengalami peningkatan hingga sifatnya ini akan bersifat racun bagi tanaman Bapak Ibu. Lalu juga ada unsur kalsium, magnesium, dan kalium yang dalam kondisi masam menjadi tidak tersedia bagi tanaman, sehingga akan berdampak pada terhambatnya pertumbuhan tanaman dan tanaman akan menjadi lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Selain itu, dari segi biologis lahan juga tidak kalah penting untuk diperhatikan kaitannya dengan bahan organik tanah dan mikroorganisme tanah, di mana penanaman padi sepanjang tahun ini akan mengakibatkan pengerusan bahan organik tanah. Kemudian juga terlebih jika Bapak Ibu selama melakukan penanaman padi ini tidak diimbangi dengan penggunaan pupuk organik ataupun pupuk hayati, dan hanya fokus dengan penggunaan pupuk kimianya saja. Selain itu, penggenangan dan penanaman padi sepanjang tahun ini berdampak pada rendahnya keragaman mikroorganisme dan populasi mikroorganisme di dalam tanah. Padahal mikroorganisme ini memiliki peranan penting terhadap ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Seperti contohnya ini mikroorganisme sebagai dekomposer. Dia akan menguraikan makhluk-makhluk mati yang ada di dalam tanah seperti mikroorganisme lain yang mati, kemudian ada hewan-hewan di dalam tanah ataupun tumbuhan yang mati di dalam tanah akan diuraikan menjadi bahan organik yang tersedia di dalam tanah untuk tanaman. Kemudian juga ada bakteri yang dapat menyerap polutan sehingga tanah Bapak Ibu ini menjadi lebih sehat. Dengan adanya bakteri tersebut juga mencegah keracunan tanaman Bapak Ibu terhadap polutan yang ada di dalam tanah ini. Kemudian juga ada bakteri pemfiksasi nitrogen, ada bakteri pemfiksasi fosfat, sehingga peran mikroorganisme ini sangat besar dalam pertumbuhan tanaman Bapak Ibu. Nah, ini sebagai gambaran keseimbangan kebutuhan tanaman untuk menunjang pertumbuhan tanaman Bapak Ibu di lapangan. Tidak hanya kebutuhan akan air, panas matahari, ataupun juga penggunaan benih bersertifikat atau juga dari segi pupuknya, tapi peran mikroorganisme juga itu sangat berperan dalam pertumbuhan tanaman Bapak Ibu. Seperti kata-kata yang tercantum di gambar di bawah ini, di mana kekurangan sebagian unsur hara menyebabkan penurunan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Nah, dampak lainnya ini ialah peningkatan intensitas serangan OPT, di antaranya hama dan penyakit tanaman padi. Nah, hama penyakit ini akan mengalami peningkatan dikarenakan siklus hidupnya ini tidak terputus, berkaitan dengan ketersediaan sumber pangan dan juga ketersediaan inang atau rumah bagi hama dan penyakit untuk berkembang biak di lahan Bapak Ibu. Yang pertama, seperti hama urang batang coklat, di mana hama urang batang coklat ini pasti sering sekali muncul di pertanaman Bapak Ibu. Nah, penanaman padi sepanjang tahun ini membiarkan siklus hama urang batang coklat ini terus berjalan, di mana dalam satu siklus hama urang batang coklat ini dapat menghasilkan 600 butir telur selama 23 hingga 30 hari. Nah, jadi kebayang Pak Bu jika Bapak Ibu sepanjang tahun menanam padi dan juga meninggalkan sisa tanaman atau hasil sisa aritan ini akan dijadikan rumah oleh urang batang coklat untuk berkembang biak di sana. Kemudian hama yang kedua ini ada tikus. Tikus ini memanfaatkan padi Bapak Ibu sebagai sumber pangan. Jadi ketika penanaman padi sepanjang tahun ini membuat ketersediaan pangan bagi tikus tersebut. Dan tikus tersebut juga akan berkembang biak di lahan sawah Bapak Ibu jika ketersediaan pangannya ini mencukupi gitu. Dalam 1 tahun, contohnya tikus betina ini dapat beranak dari 4 hingga 5 kali dengan melahirkan sekitar 12 ekor dalam setiap fasinya. Jadi dalam 1 tahun, satu tikus betina ini dapat menghasilkan anakan sebanyak 40 hingga 60 tikus. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada tungro. Tungro ini disebabkan oleh virus, di mana tungro ini dibawa vektor oleh urang hijau. Jadi semakin tinggi populasi urang hijau, maka akan semakin tinggi juga intensitas penyebaran virus tungro-nya. Nah, urang hijau ini sama halnya dengan urang batang coklat. Dalam satu siklus, sekitar 23-30 hari ini dapat menghasilkan kisaran 600 butir dalam satu siklus ini. Jadi, bila populasi urang hijau semakin tinggi, maka
penyebaran virus tungro juga akan semakin tinggi. Lalu yang keempat ini ada blast. Blast ini penyakit padi yang disebabkan oleh jamur Pyricularia grisea, di mana jamur ini itu siklus hidupnya sangatlah singkat. Jadi dalam 1 minggu, satu bercak blast ini dapat menghasilkan ratusan atau bahkan ribuan spora baru yang disebarkan lewat udara. Jadi jika Bapak Ibu melihat ada gejala serangan penyakit blast, yaitu ada bercak hitam, terutama di bagian tengah daun, itu Bapak Ibu harus segera mencabutnya, karena takutnya dalam 1 minggu saja satu spora itu tuh akan menghasilkan ratusan hingga ribuan spora baru. Kemudian ada hawar daun yang disebabkan oleh patogen bakteri Xanthomonas oryzae, di mana penyebarannya ini dapat terjadi melalui benih padi. Jadi penting bagi Bapak Ibu ini untuk menggunakan benih padi bersertifikat atau berkualitas. Lalu yang kedua ini ada batang dan akar yang tertinggal saat panen, penyebarannya ini Pak. Jadi jika Bapak Ibu meninggalkan hasil aritan di lahan sawah Bapak Ibu, itu dapat saja dijadikan inang oleh bakteri Xanthomonas oryzae dan dapat berkembang secara terus-menerus jika Bapak Ibu menanam padi sepanjang tahun di lahan Bapak Ibu. Kemudian juga dapat berkembang pada tanaman dan biji yang mati di lahan Bapak Ibu. Dari dampak penanaman padi sepanjang tahun yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu dapat ditekan kejadiannya melalui penerapan rotasi tanaman secara berkelanjutan tentunya. Jadi Bapak Ibu ini jangan hanya menerapkan satu kali saja penerapan rotasi tanaman ini, karena hasilnya tidak akan terlihat langsung dalam satu kali penerapan. Nah, apa saja sih keuntungan penerapan rotasi tanaman? Pertama, itu untuk meningkatkan kesuburan tanah. Peningkatan kesuburan tanah termasuk diantaranya ini meningkatkan keragaman mikroba atau mikroorganisme menguntungkan di dalam tanah, sehingga akan ada peningkatan bahan organik tanah. Oleh karena itu, karena adanya peningkatan keragaman mikroba, peningkatan bahan organik tanah, maka di pertanaman selanjutnya Bapak Ibu ini akan bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia, karena kandungan unsur hara ataupun bahan organik tanah saat setelah penerapan rotasi tanaman ini akan bertambah dalam tanah. Kemudian juga dapat menjaga pH tanah menjadi lebih stabil, walaupun tidak dapat menaikkan pH tanah secara signifikan. Selanjutnya ada menekan hama penyakit padi. Jadi untuk penerapan rotasi tanaman ini akan memutus siklus hama utama padi, utamanya bagi hama-hama monofag yang hanya memakan atau hanya menjadikan padi sebagai sumber pangannya. Kemudian juga akan memutus rantai penyebaran patogen penyakit padi. Kemudian juga akan menekan pertumbuhan gulma pada lahan sawah karena adanya perubahan kondisi dari lahan jenuh air, itu lahan sawah, menjadi lahan kering. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada peningkatan produktivitas padi, yang merupakan salah satu keuntungan yang dapat dirasakan jika rotasi tanaman ini dilakukan secara berkelanjutan. Karena penerapan rotasi tanaman ini akan meningkatkan kualitas dan kesuburan tanah yang baik, serta juga akan meminimalisir serangan hama penyakit tanaman sehingga mengoptimalkan pertumbuhan tanaman padi Bapak Ibu. Kemudian keuntungan yang terakhir ini adalah peningkatan pendapatan bagi Bapak Ibu, utamanya bagi Bapak Ibu yang di musim kemarau ini memberakan lahannya. Jadi lahan sawah yang biasa diberakan ini dapat dioptimalkan dengan menanam tanaman bernilai ekonomis atau juga dimanfaatkan untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Jadi bisa saja Bapak Ibu juga menerapkan pola tanam polikultur di lahan sawah Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu punya lahan sawah 1000 meter. Bapak Ibu ingin menanam beberapa jenis tanaman. Misalkan sebagiannya ini ditanam jenis tanaman sayuran buah. Kemudian sebagiannya jenis tanaman sayuran daun kayak kangkung, bayam. Terus juga bisa ditanam umbi dan juga bisa ditanam jagung. Nah, nanti hasilnya ini selain bisa dipasarkan, juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sebagai pemenuh pangan keluarga Bapak Ibu. Untuk jenis tanaman yang dapat dirotasikan, saya anjurkan tanaman kacang-kacangan, terutama jika Bapak Ibu ini belum pernah melakukan rotasi tanaman sebelumnya. Mengapa demikian? Karena tanaman kacang-kacangan ini perakaran ini menghasilkan senyawa, di mana senyawa ini akan menarik asosiasi atau kerjasama dengan bakteri penambat nitrogen. Jadi dengan menanam kacang-kacangan, lahan Bapak Ibu ini akan ada peningkatan kadar nitrogen di dalam tanah.
Kemudian selain itu juga penanaman kacang-kacangan akan memperbaiki struktur tanah dan peningkatan bahan organik tanah, yaitu peningkatan C-organik tanah. Lalu jenis tanaman lainnya yang dapat dirotasikan ini ada jenis tanaman palawija, salah satunya jagung, di mana jagung ini merupakan salah satu jenis palawija dengan perakaran dalam yang baik untuk perbaikan struktur tanah. Lalu ada sayuran buah dan sayuran daun yang dapat Bapak Ibu usahakan atau rotasikan ini sesuai dengan kondisi di lapangan Bapak Ibu, dari segi pasarnya, dari segi kondisi lingkungannya, kondisi ketersediaan air dan lain sebagainya, karena Bapak Ibu sendiri yang tahu bagaimana kondisi di lapangan. Seperti itu. Dan juga jika penerapan sayuran buah atau sayuran daun dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan pangan bagi Bapak Ibu di rumah. Demikian materi dan informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi dan informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, utamanya untuk menjawab permasalahan-permasalahan di lapangan. Besar harapan saya, pola rotasi tanaman ini dapat diterapkan dan dikembangkan di lapangan bersama Bapak Ibu sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.